Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, sungguh satu sukacita yang luar biasa kalau saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji menyembah nama Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau angkat hati kita mau angkat suara kita mau jiwa dan roh kita untuk meninggikan nama Tuhan. Sebab Dialah Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menjawab setiap seruan hati kita dan doa-doa kita. Amin. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kembali berjumpa di Lilin Kecil. Puji nama Tuhan, bersyukur sekali bahwa pagi ini kita boleh sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita boleh segarkan, kita boleh kuatkan kembali. Kita percaya bahwa kehidupan kita butuh yang namanya anugerah Tuhan, butuh namanya pimpinan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Amin. Karena setiap Tuhan menciptakan kita, Dia punya rencana yang indah buat kita. Sama seperti sebuah lilin yang dibuat untuk menerangi sebuah keadaan yang gelap, sehingga dapat menerangi sekelilingnya, dan setiap orang yang berada dalam kegelapan boleh melihat cahaya. Demikian pula kehidupan setiap kita, biar kehidupan kita boleh menjadi lilin-lilin bagi orang-orang sekitar kita, sehingga mereka yang hari-hari melalui kegelapan, masalah, persoalan apapun dalam hidup mereka, bisa melihat cahaya itu ada dalam kehidupan kita, karena Kristus ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami percaya bahwa Engkau tidak sembarangan menciptakan desain setiap kami, bahwa setiap kami memiliki rencana yang indah yang sudah Tuhan siapkan buat kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, sebab hanya firman-Mu lah Tuhan petunjuk untuk kami menjalani kehidupan ini, sehingga kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, dan kehidupan kami boleh menjadi berkat buat banyak orang, khususnya buat mereka yang hari-hari sedang membutuhkan Engkau Tuhan, membutuhkan jawaban dalam kehidupan mereka, membutuhkan kekuatan dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa, kami berdoa, kami bersyukur, kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita percaya setiap apapun yang diciptakan di dunia ini ada tujuannya. Seperti tadi saya mengambil contoh, sebuah lilin pun diciptakan untuk sebuah tujuan, yaitu untuk menerangi pada saat kita mengalami kegelapan. Contohnya pada waktu kita mati lampu di rumah kita butuh lilin. Demikian pula dengan kehidupan setiap kita. Pada saat Tuhan menciptakan kita, Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bahwa ada janji-janji Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita pada saat Dia menciptakan kita. Namun seringkali pada saat kita menjalani kehidupan ini, kita melihat keadaan kita melihat kondisi kita berfokus kepada apa yang ada, apa yang nyata. Seringkali yang terjadi adalah kita mulai meragukan apa yang sudah Tuhan janjikan buat setiap kita. Karena janji Tuhan itu adalah ya dan amin, dan janjinya pasti baik buat kita. Ini pun yang terjadi, yang dialami oleh bangsa Israel. Pada waktu Tuhan menjanjikan mereka untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Kita baca sama-sama ayatnya di dalam Kitab Bilangan pasal yang ke-13, Kitab Bilangan pasal yang ke-13, mulai dari ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-33. Namun saya hanya akan membacakannya beberapa ayat saja Bapak Ibu. Nanti perikopnya bisa Bapak Ibu baca sendiri. Perikopnya berbicara tentang 12 pengintai. Ceritanya pada waktu itu bangsa Israel sudah mau masuk ke dalam tanah perjanjian sebagaimana Tuhan janjikan. Sebuah tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Artinya Pak, Tuhan menjadikan sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa. Bahwa di dalam perjalanan mereka mengiring Tuhan, Tuhan pastikan bahwa mereka akan mencapai satu tujuan yang luar biasa. Sesuatu hal yang dahsyat, sesuatu hal yang ajaib. Yang lebih baik daripada kehidupan mereka pada waktu mereka berada di dalam perbudakan di Mesir. Namun di dalam berjalannya waktu, ketika janji itu hendak digenapi, apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Musa menyuruh 12 pengintai, satu orang dari tiap suku, untuk melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, untuk melihat berkat yang dijanjikan Tuhan. Akhirnya mereka melihat, mengintai negeri tersebut, dan inilah yang terjadi. Di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka, para pengintai itu Bapak Ibu, membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada umat itu sekaliannya hasil negeri itu. Haleluya. Dikatakan berikutnya, mereka menceritakan kepadanya, kepada umat itu, kepada pemimpin umat itu, bahwa kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah
susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Artinya apa? Janji Tuhan itu iya dan amin, dan mereka sudah melihat bukti dari janji Tuhan itu pada waktu mereka mengintai. Bayangkan Bapak Ibu, hanya pada waktu mereka mengintai, mereka belum menduduki tanah perjanjian itu, mereka sudah membawa satu bukti yang luar biasa bahwa apa yang Tuhan katakan itu benar. Tapi lihat ayat berikutnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Singkat cerita, para pengintai ini mulai pesimis Bapak Ibu. Saya merasakan bahwa ada sesuatu yang sepertinya tidak masuk akal. Mereka membawa satu bukti janji Tuhan yang luar biasa, tetapi mereka pesimis bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya dengan memberikan sepenuhnya, bukan hanya sebagian tapi semuanya. Tapi mereka mulai pesimis. Mereka melihat ada orang Amori, orang Het, orang Yebus, dan segala macamnya, dan mereka berkata bahwa nggak mungkin masuk ke sana. Tetapi tiba-tiba hanya dua orang, yaitu Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun, yang berkata seperti ini. Ayat yang ke-30, bilang 13, ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi coba lihat, apa jawaban dari teman-teman yang sama-sama mengintai dengan Kaleb dan Yosua? Mereka menjawab seperti ini. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Bapak Ibu, sebetulnya bukan Tuhan tidak bisa mengenapi janjinya, bukan Tuhan tidak sanggup menolong kita, bukan Tuhan nggak sanggup menyembuhkan kita, bukan Tuhan tidak sanggup memulihkan kita. Seringkali kita yang justru meragukan bahwa Tuhan sanggup, bahwa Tuhan mau menolong setiap kita. Saya ceritakan sebuah pengalaman saya. Beberapa waktu yang lalu, saya hendak membeli beras, karena kebetulan beras saya sedang habis, dan saya lupa bahwa hari itu adalah menjelang hari raya Idul Fitri. Otomatis banyak toko akan tutup untuk merayakannya. Dan saya berpikir itu belum hari raya, itu baru satu hari sebelum hari raya. Singkat cerita, saya pergi ke toko tersebut, kelangganan saya, dan saya mau beli beras itu, dan ternyata berasnya tokonya tutup, bukan berasnya, tokonya tutup. Kenapa saya nggak membeli beras tempat lain? Karena beras itu harganya cukup murah dan kualitasnya cukup baik, sehingga sudahlah, saya nggak mau ke tempat lain. Tapi ternyata yang saya kira masih buka tokonya tutup. Singkat cerita, saya tidak jadi membeli beras dan saya kehabisan beras. Dan saya berpikir, ya sudahlah, saya bisa memakai alternatif yang lain. Saya pulang ke rumah. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian saya sedang mempersiapkan pelayanan saya secara online ini bersama dengan Bapak Rohani saya, dan tiba-tiba saya cukup sangat terkejut ketika tiba-tiba Bapak Rohani saya datang dan dia membawa beras buat saya. Saya kaget loh, kok bisa pas? Saya tanya sama dia loh, kok beli beras gitu? Dan dia bilang, waktu dia menuju ke tempat saya, tiba-tiba Tuhan gerakan dia untuk mampir ke sebuah toko sembako, dan dia beli beras. Dia nggak tahu beras itu buat apa, tapi dia beli beras itu buat saya. Saudara, ini apa? Ini membuktikan bahwa betapa Tuhan itu peduli banget. Padahal itu hanya hal yang sepele. Bukan saya tidak mampu membeli beras, bukan saya tidak bisa membeli beras, tapi di waktu itu memang toko yang biasa saya beli itu tutup, dan saya malas untuk beli ke tempat lain gitu. Dan lihat coba, Tuhan begitu peduli. Tuhan nyatakan kuasanya, Tuhan nyatakan mujizatnya. Mungkin ini hal yang kecil, hal yang sederhana. Tetapi kalau hal yang kecil saja Tuhan perhatikan, hal yang besar pasti Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan buat setiap kita. Amin. Ini yang sedang dialami oleh bangsa Israel. Pada waktu mereka pulang dari tanah pengintaian mereka sudah membawa sebuah bukti bahwa negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Bayangkan yang mereka bawa, kalau Bapak Ibu baca dalam satu perikop, mereka bawa anggur yang besar-besar. Mereka melihat sendiri betapa negeri sangat baik, dan mereka bawa buktinya, semua mereka bawa. Tetapi tiba-tiba mereka berubah pikiran. Karena apa? Karena mereka hanya memandang kepada diri mereka, dan mereka hanya memandang kepada sekeliling mereka, keadaan kondisi mereka. Mereka berpikir, pada waktu mereka mengintai, mereka juga melihat di sana ada bangsa-bangsa Kanaan yang mereka pikir lebih kuat dari mereka, lebih hebat dari mereka. Sehingga mereka mulai meragukan janji Tuhan. Seringkali ini pun kita alami, dan seringkali pun saya mengalami. Saya pun banyak bergumul dalam hal ini.
Pada waktu kita mengalami sebuah masalah yang sepertinya tidak sanggup kita selesaikan, kita mulai meragukan Tuhan. Dan kesalahan kita yang paling fatal adalah kita terlalu banyak fokus kepada masalah kita, terhadap pergumulan kita, apakah perubahan ekonomi, rumah tangga, pelayan, atau apapun. Sehingga kita mulai meragukan Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang luar biasa. Akibatnya apa? Akibatnya yang dialami oleh 12 pengintai ini, mereka mengalami kebinasan seketika itu juga. Dan tiba-tiba ada turun tulah di atas bangsa Israel. Tuhan murka sama mereka karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Dan yang lebih mengerikannya lagi, orang-orang yang seangkatan dengan mereka, tidak ada satupun yang menikmati janji Tuhan. Tidak ada satupun yang masuk ke dalam tanah perjanjian, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Satu generasi Tuhan habiskan, dan Tuhan hanya tinggalkan 2 orang saja untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Hari ini, Anda mau pilih yang mana? Kita mau milih yang mana? Kita mau menjadi orang yang dibinasakan oleh keadaan kita, atau kita mau menjadi orang yang menikmati janji Tuhan yang sanggup untuk mengubahkan keadaan kita, mengubahkan kondisi kita. Pilihannya bukan pada Tuhan, Bapak Ibu, pilihannya ada pada kita. Tuhan memberikan pilihan kepada kita, mana yang mau kita pilih. Saat ini, mari kita sama-sama belajar berhikmat. Mari kita sama-sama belajar lebih percaya lagi kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup mengenapi semua janjinya. Sehingga kita memilih pilihan yang benar. Seperti Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Sehingga mereka dapat menikmati berkat yang luar biasa pada saat mereka masuk ke tanah perjanjian itu. Bahkan Tuhan menepati segala perkataannya. Sekalipun pada waktu masuk tanah perjanjian itu, Kaleb dan Yosua berumur lebih daripada 80 tahun, Bapak Ibu. Saudara bisa bayangkan, lebih daripada 80 tahun. 40 tahun mereka menantikan janji penggenapan janji Tuhan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Tentunya bukan hal yang mudah, karena generasi mereka semuanya meninggal di padang gurun. Generasi mereka bahkan berusaha membunuh mereka. Tetapi mereka tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, tidak melihat sekelilingnya, tidak melihat keadaan kondisinya. Saat ini Bapak Ibu, saya percaya setiap kita Tuhan janjikan hidup yang luar biasa, hidup yang penuh dengan kemenangan, hidup yang penuh dengan terobosan. Sekalipun kehidupan yang kita jalani tidak mudah, bukan berarti tidak mungkin. Sekalipun hidup yang kita jalani sulit, bukan berarti kita tidak bisa melaluinya. Pasti bisa melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji Dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Tuhan akan memulihkan kondisi kita, keluarga kita, keuangan kita, pekerjaan kita, usaha kita, pendidikan kita, apapun Tuhan akan pulihkan semuanya. Pada saat kita percaya bahwa Dia sanggup dan Dia mau untuk memulihkan. Milikilah respon yang benar hari ini. Percaya bahwa Tuhan mau dan sanggup menepi janjinya dalam kehidupan setiap kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, hamba-Mu terbatas, hamba-Mu jauh dari sempurna, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang sempurna, Tuhan yang sanggup menyempurnakan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Bahkan hidup kami yang hancur sanggup Tuhan angkat, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan kehidupan kami yang seakan-akan Tuhan tidak berarti, sesungguhnya kami sangat berharga di mata Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, apapun pergumulan anak-anak-Mu hari-hari ini. Hamba percaya, kami percaya bahwa kami memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan yang berikan pada kami jalan keluar. Dan Tuhan yang sanggup mengenapi janji-janjinya dan tidak pernah ingkar pada setiap kami. Terima kasih banyak Bapak, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, kami berkati pemerintahan bangsa ini, Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, Menteri, anggota MPR, DPR, KPK, MKT, TNI, Polri-nya Tuhan. Setiap lembaga-lembaga negara, yudikatif, eksekutif, legislatifnya Tuhan pakai untuk menegakkan damai sejahtera atas bangsa kami. Bangsa kami penuh dengan anugerah Tuhan, bangsa kami penuh dengan kemuliaan Tuhan, bangsa kami takut akan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan atas bangsa kami. Dan kami akan melanjutkan kegiatan kami, aktivitas kami, dengan doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan sendiri. Bapa kami ada surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari makan kami cukupnya. Tuhan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam mencoba, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, kalau Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kiranya berkat damai sejahtera anugerah dari Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pertolongan Roh yang Kudus, menyertai memberkati setiap kita saat ini, esok, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Maranatha dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan Engkau. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Jehovah Immanuel.